Halo semua, kembali lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk mengatur errornya di dalam aplikasi kita. Karena kemarin itu error validasi kita itu lumayan panjang. Nah contohnya kayak gini, respon dari error kita kemarin. Nah kita akan coba membuat dia lebih ringkas. Dan juga kita akan mengatur beberapa error di dalam codingan kita menggunakan error handler middleware. Nah, pertama mungkin di sini kita bisa baca dulu untuk penjelasannya. Kita bisa masuk ke Express middleware. Kita langsung buka. Nah, di sini di using middleware-nya kita bisa cek cara atur errornya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini error handler middleware. Jadi, untuk error handler middleware-nya ini dia akan mengambil 4 argumen. Argumen pertama itu untuk errornya, kemudian kedua request-nya, kemudian responnya, kemudian next-nya. Nah, dimana di sini kita akan butuh juga ya untuk errornya, untuk menampilkan errornya apa. Request kalau kita butuh request, respon untuk menampilkan respon dari API-nya, kemudian next untuk mengarah ke fungsi selanjutnya dari data kita. Nah, ini nanti seperti ini. Kita bisa pasang di dalam sebuah file bernama error middleware contohnya. Dan nanti untuk error stuck-nya ini itu untuk memberitahu kita errornya berada di line mana di dalam codingan kita. Dan kita bisa juga atur statusnya. Dan kita bisa masuk saja untuk penjelasan lebih lengkapnya ke error handling. Kita klik. Nah, di sini sudah ada untuk error handlernya. Yang bakal kita gunakan mungkin kita akan coba untuk mengatasi promise-nya atau asynchronous-nya menggunakan promise ini. Jadi di sini kita akan buat juga satu middleware yaitu async handler. Maksudnya async handler, di mana async handler itu untuk mengatasi yang namanya asynchronous-nya menggunakan yang namanya promise. Di sini kita gunakannya promise. Jadi sesuai dengan penjelasannya di sini. Jadi promise secara otomatis menangkap synchronous, error dan reject dari promise-nya. Jadi kita cukup memberikan next sebagai penanganan catch terakhir dan express akan menangkap catch kita atau errornya. Contohnya kayak gini. Jadi setiap ada error, tampilkan throw new error dan kita bisa ambil error terakhirnya di catch-nya nanti ini. Nah, kita langsung coba saja eksekusi. Kita buat dulu untuk error handlernya. Kita buat di sini satu folder bernama middleware. Nah, di dalam middleware kita buat file error middleware.js. Nah, dalam error middleware-nya ini kita coba ekspor cons, sebut saja namanya error handler, sama dengan error yang kita butuhkan tadi 4 argumen, error, request, respon, dan juga next. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur juga status code-nya. Di sini kita baca untuk atur status code-nya, status respon maksudnya. Nah, jadi kita bisa atur status responnya seperti ini, respon status. Nah, 500 ini artinya servernya down, tapi defaultnya itu biasanya kalau kita tidak memasukkan statusnya, defaultnya itu 200 atau EP kita sukses. Nah, ini kita perlu atur, jadi jangan 200 tapi kita buat defaultnya itu 500 untuk statusnya. Sini kita tinggal pasang. Jadi kita bisa buat let respon status code. Kita ganti default status code-nya berdasarkan respon. Jadi jika respon status code sama dengan 200 yang default, maka kita ganti ke 500. Tapi jika dia isi status code-nya, kita ambil nilai yang dia lempar dari status code-nya. Nilai status. Jadi jika status code kita 200, kita ganti jadi 500. Tapi jika dia isi status code-nya, kita tampilkan saja nilai dari status code-nya. Kemudian kita buat variabel kosong yang mengatur message-nya nanti. Dan kita buat kondisi if jika di sini error titik name. Nah, nama error dari validasi kita kemarin itu namanya, kalau tidak salah, validation error. Validation error.
Dimana validasi errornya ini dia berupa array di dalam error-errornya, dimana dalam errornya itu terdapat message dari error yang kita dapatkan, seperti username kita isi kosong dan seterusnya. Nah, untuk setiap error message-nya, kita bisa looping berupa map. Kita coba ambil semua nilainya, kita message, kita isi nilai dari message-nya ini, kemudian kita ambil atau kita tampung ke dalam objek value, kita tamping ke dalam sebuah objek, kita dapatkan errornya, errors, kemudian kita coba map setiap nilainya, dimana setiap nilainya kita sebut saja item, kemudian panah, kita tampilkan setiap message dari item kita. Dan supaya tampilannya ada komanya di setiap errornya, nanti kita bisa join koma seperti ini. Dan kita buat respon statusnya, respon status code, kita isi jadi 400. Dan kita bisa langsung atur di sini untuk respon status setiap data kita, dimana status code-nya kita ambil dari variable respon status code yang di atas sini. Kemudian kita buat tampilannya berupa JSON. Jika terjadi error, kita tampilkan message-nya apa, dan kita tampilkan juga stack-nya supaya kita bisa cek errornya berada di line keberapa di dalam data kita atau dalam codingan kita maksudnya. Nah, di sini error kemudian stack seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga buat async handler-nya. Kita buat saja async handler di middleware-nya langsung .js. Nah, untuk isiannya kita bisa copy dari dokumentasi. Kita copy saja yang promise tadi, scroll ke bawah. Oke, tadi mana ya? Kita scroll ke atas lagi. Nah, ini kita bisa copy. Nah, karena nanti kita ingin masukkan ke setiap endpoint kita bisa buat berupa fungsi yang nanti setiap endpoint ini kita buat di dalam sebuah parameter untuk mengatasi ya sinkronusnya. Nah, berarti ini kita bisa hapus. Yang ini juga kita buat variabel const async handler sama dengan fn. Nah, fn ini sebagai parameternya dan dia menerima request, respon, dan juga next. Nah, kemudian di sini promise solver, dan di den-nya kayaknya kita bisa hapus. Kita ganti berdasarkan fn yang kita dapatkan di solver-nya, fn dalam kurung request, respon, next. Dari parameternya kita ambil nilai dari request, respon, dan juga next-nya. Dan untuk catch-nya kita buat kayak gini, seperti ini, dan kita tinggal ekspor. Kita ekspor default saja karena cuma satu fungsi. Ekspor default async handler. Oke, tahap selanjutnya kita coba pasang ke dalam endpoint kita. Kita buka router, out router. Untuk mempermudah kita untuk atur fungsi-fungsinya, di sini kita bisa pisah antar bagian router dan juga fungsinya ini supaya codingan kita lebih rapi. Kita bisa buat foldernya langsung saja di sini. Kita sebut saja yang mengatur fungsinya itu controllers. Kita buat file di dalam controllersnya. Kita sebut saja namanya out controllers.js. Dan kita bisa copy fungsi yang ada di sini. Dari sini ke sini, kita paste ke sini. Nah, kita tampung ke dalam sebuah fungsi. Kita buat const, kita tampung ke dalam fungsi arrow function saja di sini. Kita sebut namanya register user, nama fungsinya. Nah, kemudian kita coba panggil async handler-nya, import async handler.
dan kita pasang async handlernya setiap fungsinya yang ada di sini. Nah, sini async handler dalam kurung, di sini kita tutup. Kemudian di sini kita kasih async juga. Oke. Dan kita coba ekspor fungsinya ini. Ekspor register user. Nah, kemudian di sini karena case-nya sudah diatur di async handler yang ada di sini, case-nya kita tidak perlu tampilkan. Tray-nya juga kayaknya nggak usah. Kita tinggal atur saja responnya. Respon dengan status 200 atau 201, created berhasil, lupa JSON. Kita buat di sini message-nya berhasil register. Dan kita tampilkan data dari user kita. Kita tampung ini ke dalam sebuah variable user. Kita tampilkan ke sini user. Dan di sini kita hampir lupa untuk panggil modelnya, model user ini. Kita panggil ke sini import user untuk panggil model user, dan jangan lupa ekstensinya .js. Nah, di outrooters-nya kita tinggal panggil register usernya ini. Kita buka outrooters, import, lupa namanya tadi, register user, dari controller outcontroller.js. Kita tinggal pasang setelah di sini register user seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pasang untuk error kita yang ada di sini ke dalam app.js-nya. Kita pasang setelah routernya supaya nanti kalau ada error dia next ke fungsi errornya ini. Kita app use, kita panggil dulu import error handler. Kita tinggal pasang di sini dalam kurung tutup kurung. Oke, kayaknya tidak perlu dalam kurung tutup kurung, seperti ini aja. Oke, kemudian kita coba testing. Kita jalankan aplikasi kita dulu, npm run dev seperti biasa. Oke, ada error dalam codingannya. Errornya itu di D async handler nggak kepanggil di out controller, outrouternya. Async handler, oh bukan di sini, di controllernya kayaknya. Kita buka out controller, oh ya di sini ekstensinya .js. Oke, kita save, kita cek lagi. Oke, di sini sudah aman. Kita buka Postman, kita coba tes errornya sudah singkat atau tidak. Kita langsung send. Oke, masih ada error di dalam codingan kita. Nah, di sini dia tampilkannya stack errornya dari user validation valid. Nama user minimal 3 karakter, email berformat email, password minimal 6 karakter. Cuman mungkin tampilannya masih kurang bagus. Kita bisa atur lagi, kita masuk ke dalam codingan lagi. Errornya itu mungkin di dalam error middleware kita. Nah, di sini kita belum isi, kenapa saya kosongkan? Sorry. Error message. Kita tampilkan message dari errornya. Kita coba cek lagi. Sini. Send. Nah, errornya bakal seperti ini. Error validation valid. Name minimal 3 karakter, email harus berformat email, password minimal 6 karakter. Nah, kita berhasil untuk membuat validasinya. Lebih ringkas dibanding kemarin yang lumayan panjang untuk validasinya, yaitu ada message dan seterusnya. Di sini kita bisa buat lebih ringkas untuk error validasinya. Ya cukup satu baris saja. Dan juga di sini ada stack untuk ngecek error kita ada di mana saja. Bakal ada penjelasannya di sini. Oke, selanjutnya masih ada satu error lagi yang harus kita atasi, yaitu error jika path-nya tidak ditemukan. Contoh simpelnya mungkin kita buka satu endpoint, kita coba atur acak di sini untuk endpoint-nya, contoh
out/banana. Kita send. Nah, errornya nanti itu cuman berupa HTML kayak gini. Nah, ini bakal sulit diambil oleh kliennya kalau error kita itu berupa HTML. Kita coba ganti errornya ini jangan berupa HTML tapi berupa JSON untuk tampilannya. Nah, kita bisa masuk lagi ke dalam codingan, kita buat error handlernya lagi, yaitu untuk error handler dari pad-nya. Kita bisa buat di bawah sini. Kita ekspor cons. Kita sebut saja nama fungsinya not found pad sama dengan request respond next hello function cons. Kita buat errornya new error dalam kurung, kita tampilkan errornya di pad apa dari URL-nya atau URL not found. Dan kita ambil request original URL. Kita ambil URL dari yang kita inputkan. Nah, kemudian untuk statusnya, nah mungkin statusnya yang lebih sering teman-teman dengar yaitu 404. Kita tuh respon dengan status 404. Kemudian kita next, tampilkan errornya. Oke, kita tinggal daftarkan fungsi not found pad-nya ini di dalam app.js di sini. app.js not found pad, dan kita tinggal pasang di bawah app use not found pad. Kita coba cek errornya tampil atau tidak. Di error yang tidak ditemukan, yang ini, yang out/banana, send. Oke, errornya masih berupa HTML. Kita coba ubah lagi, kayaknya ada yang salah. Oke, yang salah itu ternyata urutannya di sini. Harusnya urutan di atas itu tampilkan dulu untuk not found pad-nya, habis itu error handlernya untuk mengubahnya jadi JSON. Kita langsung send. Tampilannya bakal kayak gini, URL not found, kemudian alamat dari endpoint-nya yang kita masukkan di atas. Ya, tidak ada URL dengan nama /ep/v1/out/banana. Nah, ini kita berhasil mengatur error not found-nya dengan status 404. Dan kita coba ringkas juga untuk bagian validasinya. Nah, cuman di sini statusnya masih 500. Harusnya 40422. Kita cek lagi di dalam codingan di error middleware. Kita scroll ke atas, kita cek dulu errornya, kayaknya ada yang typo. Saya cek dulu di Postman. Oh, errornya itu di sini. Penulisan dari validation error kita harusnya V-nya huruf kapital. Ini kita copy saja supaya tidak typo. Kita ganti ke kondisi yang ada di sini seperti ini. Kita coba cek, send. Nah, di sini dia bakal tampilkan errornya 422, yaitu unknown. Atau jangan 422, kita buat lebih simple yaitu 400. Error yaitu bad request. Nah, ini request yang kita masukkan salah. Nah, di sini juga sebenarnya kita sudah buat untuk fungsi registernya, yaitu untuk masukkan data dari register kita ini ke dalam database. Ini kita tinggal masukkan saja data yang benar. Contoh di sini kita buat format email reski@mail.com, kemudian namanya Reski, kemudian passwordnya password Powerlink Powerful 123456778. Kita lakukan send. Nah, ini berhasil register. Ini data yang kita registerkan. Kita bisa masuk ke Mongo Atlas. Oke, di sini saya sudah masuk di Mongo Atlas saya, bagian cluster yang sudah saya buat kemarin. Kita coba masuk untuk cek collection-nya. Kita cek apakah data kita masuk ke dalam database-nya atau tidak. Ini sudah ada db out dengan nama user. Nah, ini data yang kita inputkan tadi. Oke, datanya masuk semua. Name-nya Reski, emailnya reski@mail.com, passwordnya 1-8, role-nya user, dan juga emailnya
is verified false. Nah, di sini sebenarnya masih ada yang salah pada saat registernya, harusnya passwordnya itu terenkripsi. Nah, kita akan coba melakukan enkripsi password di video berikutnya, dan kita akan coba gunakan yang namanya JWT Web Token untuk memberikan tanda apakah usernya ini sudah melakukan autentifikasi, register atau login atau tidak. Kita coba di video berikutnya. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.